Salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini saya membuat video tutorial untuk dosen menginput nilai UTS dan nilai UAS. Jadi sebelum untuk kita masuk ke bagian pengisian, alangkah lebih baiknya dosen untuk dapat mengisi dari informasi yang diberikan grup dosen Batuta. Jadi di situ ada ditampilkan https://bit.ly data BIMTEK. Diharapkan semua dosen untuk mengisi data ini dengan tujuan agar dosen bisa masuk dengan menggunakan email masing-masing. Karena login dosen untuk sistem informasi akademik itu adalah email yang sudah mengisi link berikut ini. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi agar untuk mengisi segera. Jadi nanti kalau sudah diisi, maka untuk login SIA-nya sudah bisa menggunakan email yang sudah diisi. Dengan password semua sama dosen Batuta. Nah, untuk email ini kita sedang meriset untuk semua dosen menggunakan email institusi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengirimkan data BIMTEK yang ada isiannya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu untuk mengisinya. Di situ ada email, nama lengkap dan gelar, NIDN, tempat tanggal lahir, laki-laki perempuan, kepangkatan, email, agama, alamat, nomor handphone, ID Sinta dan ID Scopus. Yang terakhir kali Bapak Ibu diharapkan untuk mengirim pas foto. Diharapkan ukurannya maksimal 250 kilobyte. Nah, jadi di sini saya buat ada email, mana tahu Bapak Ibu beda dengan email yang recorded. Recorded itu yang dikirim, berbeda, maka tampilkan di sini. Jadi ini adalah email yang tersave untuk di Batuta Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, maka kita bisa mereset untuk email institusi. Nah, untuk tidak lama-lama kita coba untuk masuk dan memaparkan bagaimana untuk mengapai nilai. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, kita masuk ke web Batuta. Jadi webnya itu batuta.ac.id atau kita cari di Google search engine Universitas Batuta. Sama itu Bapak Ibu. Ini saya contohkan. Nah, sudah masuk di dalam website. Setelah itu kita pilih akademik. Akademik itu kita ambil bagian dosen, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa itu untuk bagian mahasiswa, dosen bagian dosen, dan e-learning. Jadi untuk di semester depan Bapak Ibu, di sini kami sudah buat tutorial, jadi e-learning juga sudah buat tutorialnya. Semester depan diharapkan semua dosen bisa mengaplikasikan sistem online kampus, baik itu SIA, e-learning, kepegawaian, dan absensi, dan lain-lainnya. Nanti akan dibuat video tutorial berikutnya Bapak Ibu. Setelah itu kita pilih dosen. Nah, sudah masuk kita dalam portalnya. Jadi di sini itulah yang saya paparkan di video pertama tadi, bahwasanya email harus diisi dengan kata kunci semuanya masih global Bapak Ibu. Nanti kalau sudah masuk ke email institusi, Bapak Ibu bisa reset secara manual. Jadi Bapak Ibu nanti bisa reset, nanti saya berikan videonya untuk berikutnya. Jadi saat ini karena kita sudah siap ujian Sabtu 1, jadi diharapkan Bapak Ibu input nilainya. Nah, untuk email saya simulasikan izin dari Bapak Supriyadi SAG, saya izin untuk login. Jadi saya ambil untuk data Pak Supriyadi. Nah, Pak Supriyadi ini untuk passwordnya yang kita masih global Bapak Ibu karena kita belum reset, nanti reset kembali di dosennya masing-masing. Ini saya copy, saya masukkan ke sini Bapak Ibu. Setelah itu masuk. Nah, sudah masuk Bapak Ibu di bagian portalnya, izin Bapak Supriyadi, saya loginkan. Nah, setelah itu inilah tampilan utama kita. Untuk masuk tampilan, yang pertama kali Bapak Ibu silahkan melihat bagian di sini, bagian dari atas kanan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah informasi. Berhubung karena Pak Supriyadi belum ada NIDN, jadi belum nampak NIDN-nya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa login, sebelah kiri itu NIDN, sebelahnya itu nama, baru ada penghubung, itu tahun ajaran 2023 garis miring 1,
berarti itu tandanya semester ganjil, garis manajemen, berarti prodinya. Prodi yang Bapak Ibu ampu pada semester ini. Logout seperti biasa Bapak Ibu untuk menu keluar. Nah, kita klik bagian ini Bapak Ibu untuk kita rubah bagiannya. Silakan diklik. Nah, setelah itu ada ubah data aktif di sini Bapak Ibu. Jadi tahunnya itu kita pilih tahun yang berjalan 2023, yang berjalan sekarang ini kan 2023. Berarti nanti kalau berikutnya 2024, 25 dan seterusnya. 2023. Setelah itu tahapannya pilih tahapan 1 karena kita semester ganjil Bapak Ibu. Tahapan 0 berarti itu bebas, tidak ada semester. Tahapan 1 untuk ganjil, tahapan 2 untuk genap. Nah, kita buat dulu tahapan 1 karena kita lagi di semester ganjil. Setelah itu program studinya silakan Bapak Ibu pilih. Jadi program studi ini nanti ada 10 program studi. Untuk yang hukum, terkhusus hukum Bapak Ibu, di sini ada 2, hukum yang di atas dan hukum kedua. Nanti silakan Bapak Ibu pilih salah satunya. Kalau misalnya tidak ada kelasnya, silakan lapor ke kami bagian IT. Nanti biar kami periksa Bapak Ibu. Nah, setelah itu ini saya simulasikan Pak Supriyadi, saya pilih manajemen karena berhubung beliau masuk di prodi manajemen. Saya simpan. Nah, setelah disimpan maka dia langsung akses pada tahun yang berjalan Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya. Berhubung Pak Supriyadi belum mengisi data BIMTEK tadi, data BIMTEK pengisian Google Form, maka pas fotonya masih kosong. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk mengisi data semua yang diberikan tadi nih Bapak Ibu. Karena di sini ada untuk pas foto. Jadi pas foto ini ya yang kami tampilkan di dalam sistem informasi akademik Bapak Ibu sekalian. Setelah itu ini ada pengumuman. Jadi pengumuman ini apabila nanti ada pengumuman dari fakultas, prodi dari sini Bapak Ibu ya. Jadi setelah itu ada dokumen akademik, bagian dari akademik yaitu WR1 atau kepala bagiannya, baru profil. Nah, ini Bapak Ibu yang untuk kita mengisi data BIMTEK tadi itu inilah dia tampilannya. Jadi Pak Supriyadi belum ada NIDN, nama singkat belum ada, gelar depan tidak ada, gelar belakang SAG, tempat lahir dan lain-lainnya. Dan di situ ada nomor handphone, NPWP kalau ada silakan diisi, tapi di sini kita tidak ada buat NPWP karena takutnya privacy. NPWP tidak kita tampilkan Bapak Ibu. Jadi ini nanti bagian dari operator saja. Nah, untuk handphone silakan diisi ID Sinta Bapak Ibu, silakan diisi ID Sintanya, ID publikasi yang kemarin sudah disampaikan sama LPPM. ID publikasi atau bisa dirubah dengan ID Scopus Bapak Ibu. Di sini ada dia. Di data yang terakhir ini di data untuk kebutuhan BIMTEK nanti Bapak Ibu isi ada ID Scopus atau ID publikasi. Silakan diisi. Kalau belum ada berarti isi 0. Nah, kita balik lagi ke sini. Ini untuk profil. Setelah itu ada jadwal perkuliahan. Nah, di sini Bapak Ibu jadwal perkuliahan itu adalah jadwal yang kita ampu pada semester ini dan pada prodi yang sudah ditentukan oleh akademik. Jadi ini Pak Supriyadi ada ngajar agama Islam pagi dan sore, itu hari Kamis jam 8.30 dan jam 17.00. Nah, ini untuk yang jadwal perkuliahan. Nah, di bagian sinilah kita untuk mengisi nilai Bapak Ibu, jadi mengisi nilai mahasiswa itu dari bagian sini. Nah, sebelum saya paparkan untuk pengisian nilai, saya paparkan dulu untuk toolbar ini Bapak Ibu, supaya kita tidak canggung dengan sistem yang sudah ada. Setelah itu, tadi ada kartu hasil evaluasi dosen. Nah, ini kita tampilkan ketika mahasiswa sudah mengisi kuesioner Bapak Ibu. Jadi karena kita ada untuk peningkatan dosen, kinerja pengajaran, keaktifan, dan keterlambatan dan lain-lainnya, itu dilihat dari sini. Nanti ada penilaian dari mahasiswa ditampilkan di sini Bapak Ibu. Menjadi dia dapat huruf dan nilai. Itu nanti di bagian setelah ujian selesai dan setelah mengumpulkan nilai. Maka ini keluar nanti Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita ambil menu 2 ini Bapak Ibu. Jadi menu 2 ini difungsikan untuk
LPPM. Jadi sebagai Bapak Ibu penelitian dan pengabdian masyarakat, dari sini nanti ada menunya. Untuk sekarang ini masih kosong Bapak Ibu karena kita akan sinkronkan dengan LPPM supaya laporan LPPM nanti enak nampil di sini. Jadi kita rencana mau buat sistem informasi LPPM Bapak Ibu. Jadi dua ini masih kosong. Nah, setelah itu kegiatan lapangan ini difungsikan ketika Bapak Ibu ada mengampu mahasiswa yang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti dari sini dia daftar kegiatannya. Ini nanti dari menu akademik, dari sisi akademik untuk mengisinya. Setelah itu ada daftar laporan menunggu diperiksa, di sini ada. Nanti laporan dari akademik, yaitu ada NIM-nya, nama siswa, jenis, periode, dan aksinya. Aksinya itu artiannya sudah selesaikah, atau lagi bimbingan, atau lagi berjalannya MBKM. Nah, setelah itu kita ada menu ubah data aktif, Bapak Ibu. Ubah data aktif tadi fungsinya sama seperti yang di atas ini tadi. Ini Bapak Ibu, ubah data aktif, sama fungsinya. Jadi mau dari atas boleh, mau dari bawah boleh, kita periksa. Nah, sama dia, ubah data aktif Bapak Ibu. Nah, setelah itu ubah kata kunci. Jadi saya harap Bapak Ibu tidak merubah kata kunci dahulu. Nanti kalau sudah oke semuanya, maka baru kita ajukan ubah kata kunci. Setelah ubah kata kunci Bapak Ibu lakukan, mohon disimpan. Untuk sementara ini kita globalkan dahulu. Nah, untuk menu sudah saya bahas. Sekarang kita masuk untuk pengisian nilai Bapak Ibu. Jadi pengisian nilai itu kita ambil dari jadwal perkuliahan. Kita klik Bapak Ibu, silakan diklik. Nah, setelah diklik, saya pengen ambil contoh Bapak Supriyadi ini, kita ambil agama reguler sore. Nah, jadi dari sini ini keterangan kelas Bapak Ibu, ada kode mata kuliah, SKS, kelas, ruang, hari, jam, status, dan aksi. Nah, untuk yang gambar orang, gambar setengah badan Bapak Ibu, gambar setengah badan ini untuk kita klik aja Bapak Ibu, ini untuk mahasiswa yang kita ampu. Jadi ini kami klaster kemarin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak merasa tidak ada mahasiswa di sini, silakan lapor ke akademik Bapak Ibu. Mungkin ada kesilapan bagian klaster kelas. Karena klaster kelas ini kita masih manual. Jadi semua mahasiswa itu dipisah secara manual, kelas pagi, kelas sore, eksekutif, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk yang gambar orang tadi Bapak Ibu. Setelah itu kita balik, itu untuk yang gambar setengah badan tadi. Setelah itu kita ambil menu dokumen, Bapak Ibu, silakan pilih. Itu adanya lihat jadwal perkuliahan, silakan diklik. Nah, muncul deh seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini udah ada bagiannya. Jadi ada keterangan mata kuliah, tahun ajaran, jam, dan prodinya. Oke, nah di sini dia untuk kita menginput nilai Bapak Ibu. Saya simulasikan, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut boleh konfirmasi ke saya atau konfirmasi ke akademik Bapak Ibu. Kalau saya prodi di Home Base Informatika Fakultas Teknologi. Nah, untuk kita buat koreksi, jadi untuk kita mengisi nilai, itu kita dahulukan untuk mengisi nilai UTS. Baru kita menyelesaikan nilai UAS. Nah, langkah pertama untuk pengisian nilai, Bapak Ibu silakan pilih koreksi nilai ujian tengah semester. Silakan klik. Nah, sudah nampak dia seperti ini Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu mengisi nilai, diharapkan Bapak Ibu mengisi tanggal ujian yang real di lapangan. Ini kita klik. Jadi tanggal ujian ini contohnya misalnya kelas reguler pagi harinya ini tanggal segini. Terus kelas eksekutif tanggal segini. Jadi ini silakan Bapak Ibu isi. Ini saya contohkan. Misalnya saya ujian MIT itu tanggal 23 bulan 11 2023. Nah, formatnya itu Bapak Ibu adalah hari, bulan, dan tahun. Setelah itu silakan pilih lalu disimpan. Itu untuk langkah pertama. Langkah selanjutnya, kalau koreksi sudah selesai, maka kita bisa mengisi nilainya ini Bapak Ibu. Nah, jadi bagi mahasiswa yang sudah mengajukan UTS, maka dia menjadi warna biru ini. Kita bisa menyimpan nilainya. Ini ada Diana, belum daftar UTS. Jadi Diana ini
mungkin ada kendala belum bayar SPP kah, atau tidak kuliah lagi, atau cuti, itu nanti di bagian akademik Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu itu hanya untuk mengisi nilai ini. Jadi saya contohkan Bapak Ibu, ini tadi Adinda Febrianti 80 bisa saya isi, setelah itu simpan. Oke, maka dia berubah sendiri. Setelah itu misalnya tadi 90, saya simpan. Oke, Sigit saya simpan 78, misal, simpan. Nah, semua itu berlaku untuk selanjutnya ya Bapak Ibu. Jadi berlaku selanjutnya. Nah, untuk nilai ini, kapanpun bisa dirubah Bapak Ibu. Misalnya, si mahasiswa tadi menjawab nilai ujian ternyata kurang. Bapak Ibu mau dongkrak nilainya, silahkan saja Bapak Ibu dongkrak. Nilai ini semisal kalau kita sudah kembali Bapak Ibu, kita kembalikan, kita masuk lagi, dan kita timpa nilai barunya. Contoh tadi si Adinda Febrianti ini rajin di kelas, pengen saya kasih 91, saya simpan. Nah, nilai baru langsung tertimpa. Jadi Bapak Ibu ketika sudah mengisi nilai, sampai kapanpun bisa merubahnya sebelum diajukan ke akademik. Ketika sudah diajukan ke akademik, maka selesai. Perubahan nilai tidak bisa dilakukan kembali. Jadi, misal akademik menentukan per 1 Maret nilai harus dikirim dan dikunci. Berarti kalau sudah dikirim dan dikunci, berarti Bapak Ibu selesaikan, setelah itu kirim, submit. Nah, kalau sudah disubmit, berarti sudah dikunci, tidak bisa merubah nilai lagi. Nah, bagian rubah nilai di mana, Pak? Jadi bagian sini nanti ada saya paparkan Bapak Ibu. Nah, ini untuk koreksi yang UTS. Kalau sudah selesai, kita kembalikan. Nah, UTS sudah selesai. Ini tadi udah terisi ya Bapak Ibu ya. Irma Dani 90, 78, yang lainnya belum saya isi. Tadi kita buat simulasi saja Bapak Ibu. Setelah itu kita masuk ke UAS, koreksi nilai ujian akhir semester. Silakan klik. Nah, sama caranya Bapak Ibu, kita koreksi tanggal dulu. Kita koreksi tanggal, kita pilih semisal 15 Januari 2024. Semisal nih Bapak Ibu. Oke. Kalau sudah silakan pilih simpan. Nah, ketika sudah disimpan, maka dia langsung keluar nih Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti yang tadi, ketika yang belum daftar UAS ini muncul, berarti mahasiswa ini ada kendala. Contoh misalnya belum bayar SPP, belum menyelesaikan administrasi, atau cuti kuliah, atau sudah tidak lanjut kuliah. Ini dia Bapak Ibu. Jadi akan muncul tombol ini apabila si mahasiswa itu masih aktif dan sudah mengajukan UAS, ujian akhir semester. Nah, kita contohkan Bapak Ibu di sini. Adinda Febrianti misalnya tadi saya ngisi 82, setelah itu 81 dan 80. Saya contohkan Bapak Ibu. Nah, ketika sudah keluar maka dia langsung keluar nilai dan huruf. Bapak Ibu mau yang jadi semisal Bapak Ibu melihat nih ketika nilai tersebut tidak sesuai. Tidak sesuai artiannya, wah ini sebenarnya anak ini rajin gitu kan, anak ini rajin, gimana sih supaya dongkraknya? Maka kita dongkrak dari sini Bapak Ibu. Baik, ini saya jelaskan dulu Bapak Ibu. Jadi kolom pertama itu untuk presensi, kolom kedua untuk tugas, kolom ketiga untuk UAS. Jadi nanti Bapak Ibu bisa isi. Jadi ada 4 poin yang wajib kita isi, UTS, presensi, tugas, dan UAS. Jadi semisalnya Adinda Febrianti ini hadirnya kurang. Misalnya dia hanya 7 pertemuan, berarti kita isi 50. Setelah itu dia ini 75. Nah, setelah itu kita simpan. Maka dia otomatis berubah jadi B. Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti ada perubahan nilai, silakan kabarin saja Bapak Ibu. Jadi misalnya mahasiswa ini lebih aktif, berarti kita bisa naikkan. Sama seperti yang Meet tadi, kita bisa upgrade nilai. Ketika upgrade nilai, maka semuanya juga bisa terupgrade. Contoh ini si Irma Dani, Nur Lilin, Iliyin.
Oke, misalnya hadirnya 70. Jadi 70 ini itu untuk 16 pertemuan, berarti kita ambil nilainya kalau 16 pertemuan itu 100 Bapak Ibu. Jadi di sini range-nya adalah 0 sampai 100. Nah, jadi yang range tadi 0 sampai 100. Jadi kalau semisal Bapak Ibu misal dia hadir 10, berarti 10 berapa persen dari 100 Bapak Ibu. Baru nilai tugasnya real, Bapak Ibu mau ngasih nilai berapa, baru UASnya berapa. Nah, ini kita contohkan 65, 65. Simpan. Nah, ini dia B. Oke, nah ini saya contohkan dua Bapak Ibu. Nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa lanjutkan ke bawah sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai Bapak Ibu dan tidak ada mendongkrak nilai lagi, maka pilihlah menu ini, ajukan nilai ujian akhir semester. Nah, dengan catatan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik menu ini, maka fix Bapak Ibu tidak bisa merubah nilai kembali. Jadi Bapak Ibu itu kalau sudah menekan tombol merah ini, maka nilai sudah dikirim ke akademik, tidak bisa dirubah kembali. Pak, ternyata mahasiswanya jumpain saya minta tolong, bla 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 bla. Tinggal urusan Bapak Ibu ke akademik. Bagaimana akademik memberikan izin kembali dari akademik dan prodinya. Saya contohkan, saya klik Bapak Ibu. Apakah Anda sudah yakin untuk mengajukan nilai ujian akhir semester kepada program studi? Kalau Bapak Ibu sudah pilih oke, berarti nilai sudah dikunci. Kalau sudah dikunci berarti tidak bisa diperbaiki kembali. Nah, ini dia Bapak Ibu video tutorial yang sudah saya lakukan dan paparkan. Jika ada kendala, nanti boleh hubungi saya secara pribadi dari WA atau melalui akademik Bapak Ibu. Dan saya harapkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi data ini. Saya harapkan dengan sangat kepada Bapak Ibu untuk mengisi data Bitly, data BIMTEK, dengan tujuan agar login dosen bisa dilakukan. Setelah semuanya selesai, maka email institusi dapat kita lakukan. Email institusi nanti batasannya itu dari setiap kampus ada berapa GB. Nah, sekian terima kasih dari video yang sudah saya paparkan. Salam sejahtera buat kita semuanya, salam sehat selalu. Terima kasih.